Haleluya, selamat sore bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat We Forgot yang diberkati Tuhan. Sore hari ini, malam hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, dan kita akan terima berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kita terima malam hari ini. Kita bersyukur Tuhan baik, sungguh baik. Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama beribadah, baik yang di rumah-rumah, dimanapun program ini dapat disaksikan. Kami berdoa kita semua ada di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amsal mengatakan seperti ini, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Dan juga Amsal juga mengatakan, jika tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mari kita semua yang diberkati Tuhan, sahabat-sahabat We Forgot, kita datang dengan segala kerendahan hati kita, datang kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik dan terlalu baik bagi kami. Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang datang pada sore malam hari ini, mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Dan kami mau terima berkat Tuhan lewat firman-Mu yang akan disampaikan. Biarlah pengurapan Tuhan mengalir dari tempat ini, memenuhi setiap kami yang ada di rumah-rumah, dimanapun saat ini link ini disaksikan. Tuhan, lawatlah setiap kami, urapi setiap kami, agar kami merasakan jamahan Tuhan, merasakan lawatan Tuhan. Terlebih-lebih kami merasakan urapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan kami, hidup kami lewat puji-pujian dan penyembahan kami. Yang saat ini hanya bagi Tuhan kami persembahkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sesungguhnya kekuatan kita datangnya hanya daripada Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kita puji Dia lewat kekuatan kita. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Inilah kami gereja-gereja-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, mari kita berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh gereja-gereja Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat
setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari masuk lebih dalam lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, mari berseru kepada Tuhan, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dia adalah Tuhan yang maha besar. Dia sanggup melepaskan beban kehidupan kita. Dia sanggup melepaskan kita dari kutuk-kutuk dosa. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Lawatlah kami Tuhan, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku Tuhan tak akan goyah selamanya. Tuhan penuh kuasa, Tuhan sanggup
melepaskan kita. Dia melupakan segala kesalahan kita. Mari bangkit gereja Tuhan, bangkitkan rohmu, sembah Tuhan, sembah Dia, puji Dia dengan kerendahan hati kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu, dalam tangan Tuhan ku serahkan hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan, jamahan Tuhan bekerja saat ini. Kau menjamah setiap hati kami. Tuhan menjamah setiap hidup kami yang datang saat ini. Kami datang saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau sanggup. Haleluya. Sembah, mari kita sembah Dia. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan, sanggup pulihkan. Dalam tangan-Mu hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Pulihkan hidup kami Tuhan, ubahkan hidup kami Tuhan. Oh, jamah kami Tuhan, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah. Kami tidak akan pernah goyah Tuhan, karena kami tahu tangan Tuhan terus ada bersama kami selamanya. Kita sembah Tuhan. Selamanya Tuhan besertaku, selamanya Kau Tuhan ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah, hanya Kau Tuhan. Kekuatanku hanya daripada-Mu Tuhan. Kau ku sembah, ku sembah. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku sembah. Syukur, ku bersyukur. Engkau baik, syukur. Hatiku percaya Tuhan,
ku percaya Tuhan, Engkau menjamah setiap kami yang datang menyembah-Mu Tuhan, datang bersyukur. Mulia Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, kalau kami mengenal-Mu, karena Engkau adalah Bapa yang baik, dan Tuhan pun mengenal setiap isi hati kami. Hati yang terus mau datang kepada Tuhan, hati yang terus berharap kepada Tuhan, hati yang terus mau menyembah Tuhan. Ku bersyukur mengenal-Mu, Bapa yang penuh kasih. Telah kulihat karya-Mu Tuhan di setiap jalanku. Di hatiku selalu penuh terima kasih padamu. Ku percaya Kaulah Tuhan, sumber pertolonganku. Bersyukur mengenal-Mu, Bapa yang penuh kasih. Telah kulihat karya-Mu Tuhan di setiap jalan. Hatiku selalu penuh terima kasih padamu. Ku percaya Kaulah Tuhan, sumber pertolongan. Aku tahu Tuhan punya jalan keluar atas persoalanku. Pedulikan kehidupanku, kebaikan keluar atas beban hidupku. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Bapa. Engkau pasti memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan kepada-Mu. Kami bersyukur mengenal-Mu Tuhan. Bapa, Engkau penuh
kasih Tuhan. Penuh kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami melihat setiap karya-Mu Tuhan. Haleluya. Di hatiku selalu penuh makasih pada. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kaulah Tuhan, sumber pertolonganku. Sebab ku tahu Tuhan punya jalan keluar atas persoalanku. Pedulikan kehidupanku, kebaikan-Mu melingkupiku. Tuhan punya jalan keluar atas beban hidupku. Selamatkanlah jiwa-jiwa dengan cara yang ajaib. Kau nyatakan mujizat-Mu di sepanjang hidupku. Sebab ku tahu Tuhan punya, amin, jalan keluar atas persoalanku, amin, haleluya. Pedulikan kehidupanku, kebaikan-Mu melingkupiku. Tuhan punya jalan keluar atas beban hidupku. Dengan cara yang ajaib, Kau nyatakan mujizat-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita angkat tangan kita nyatakan Tuhan punya jalan keluar atas persoalan hidupku, atas persoalan Anda dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya terus terulur, tangannya terus terangkat menyambut kita. Ketika kita memanggil Tuhan, Dia hadir. Percayalah Tuhan hadir. Tuhan ada dan menolong kita. Haleluya. Tuhan punya jalan keluar atas beban hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, terima. Haleluya, terima ajaib Kau Tuhan, terima mujizat Tuhan dan mujizat-Mu di sepanjang hidupku. Sebab ku tahu Tuhan punya jalan keluar atas soalanku, amin, amin, haleluya. Pedulikan kehidupanku, kebaikan-Mu melingkupiku. Tuhan punya
dengan cara yang ajaib. Kau nyatakan mujizat-Mu di sepanjang hidupku. Di sepanjang hidupku. Di sepanjang hidupku. Kita sembah Dia. Sepanjang hidupku Tuhan, Kau besertaku. Sepanjang hidupku, Kaulah Allahku. Kau yang ku sembah, ku sembah, ku sembah. Kau mulia, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ku sembah. Betapa hebatnya Kau Tuhan, betapa dahsyatnya Kau Tuhan, betapa hebatnya Kau Tuhan. Dahsyat, ajaib, hebat, ajaib Kau Tuhan. Kau ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, hanya Kau Tuhan. Mulia Kau Tuhan. Ajaib, ajaib nama Tuhan. Haleluya. Besar Kau, maha besar. Ajaib Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku sembah, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau penuh kemurahan Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan kepada kami. Semua oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semuanya oleh karena-Mu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua oleh karena Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Semua oleh karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.   Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Semua oleh karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Semua oleh karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh
oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Taruhlah mata kasih. Haleluya, haleluya. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah, mari sembah, mari sembah. Kami sembah Kau Tuhan yang hebat. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagi kita semua. Bagiku. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Pada saat ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami ingin menikmati-Mu Tuhan. Kami ingin selalu ada di dalam hadirat-Mu. Kami selalu ingin merasakan jamahan Tuhan di dalam hidup kami. Supaya kami dikuatkan, kami boleh bertumbuh di dalam rencana Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan. Dan manusia batinia kami, manusia roh kami dipersiapkan menurut rencana dan kehendak Tuhan, yaitu kerajaan yang luar biasa yang disediakan Tuhan buat setiap manusia, buat semua manusia. Sebab itu Roh Kudus bekerja pada saat ini. Urapan yang baru mengalir di dalam hidup kami dan membawa kami kepada pengenalan akan rencana-Mu dan kuasa-Mu untuk membangkitkan dan menguatkan kami di hari-hari yang berlalu begitu cepat dan singkat ini, di hari-hari yang begitu darurat karena situasi yang serba penuh tanda tanya dan situasi serba penuh tekanan. Dan biarlah Tuhan Engkau terus membawa kami di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami siap diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita ada dan bertemu kembali, semua karena oleh kemurahan Tuhan. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, atau kita punya hal-hal yang lebih dari itu. Tapi semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Jika engkau masih ada saat ini, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau engkau kerjakan di dalam hidup ini. Jikalau engkau masih ada saat ini, masih ada kemurahan Tuhan. Dan yang berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan buat Tuhan. Banyak orang yang sudah tidak ada. Terlepas daripada mereka mengenal Tuhan, puji Tuhan. Artinya mereka boleh pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi kalau mereka tidak mengenal Tuhan dan menolak kasih karunia Tuhan,
maka mereka akan pergi ke dalam penderitaan yang mengerikan. Dan saya ingin katakan kepada kita, kalau kita masih ada, bukan karena kita memiliki kemampuan tersendiri. Banyak orang mati karena corona. Kalau engkau tidak mati karena corona, itu bukan karena daya tahan fisikmu jauh lebih bagus daripada mereka yang mati. Kalau engkau masih hidup saat ini, itu bukan karena engkau punya uang yang bisa membeli obat. Semuanya hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Sebab itu, dengar baik-baik, dimanapun Anda berada, hendaklah kita memperhatikan rencana dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Memperhatikannya dan menggunakannya sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan sendiri. Karena kita sadar betul bahwa kehidupan di dalam dunia adalah kehidupan yang sangat sementara. Dan kehidupan di dalam dunia adalah penentuan kemana kita akan pergi. Apakah engkau akan pergi bersama dengan Tuhan? Atau engkau akan pergi ke neraka yang kekal karena engkau tidak percaya kepada Tuhan. Engkau tidak mau mengenal, engkau tidak mau menerima kebaikan Tuhan. Padahal kebaikan Tuhan itu diperuntukkan buat semua orang. Kebaikan Tuhan itu buat segala bangsa. Kebaikan Tuhan itu untuk setiap anak manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Karena Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita, dan Dia turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Banyak orang bertanya, untuk apa Tuhan datang menyelamatkan manusia? Tuhan perlu menyelamatkan kita dari cengkeraman setan, dari ikatan setan, dari belenggu setan, dari kejahatan setan. Itulah yang terjadi yang tidak dimengerti. Begitu banyak orang yang mengatakan, kami tidak perlu juru selamat. Tanpa juru selamat kami bisa berdoa kepada Tuhan. Anda keliru. Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Sementara kita selama kita hidup di dalam dunia ini, kita dikepung oleh kenajisan. Kita dikelilingi oleh kenajisan. Kenajisan ada di mana-mana. Sejak dari kecil manusia sudah mulai disentuh dengan kenajisan. Kenapa bisa begitu? Ya, sejak dari kecil manusia sudah pandai berbohong. Itulah artinya bahwa kenajisan ada di mana-mana. Padahal sekolah berbohong tidak ada. Orang tua tidak pernah mengajari kita berbohong. Orang tua menginginkan kita selamat. Orang tua menginginkan kita hidup jujur. Teman-teman kita menginginkan kita hidup jujur. Tapi kenapa manusia selalu berbohong? Karena manusia dikelilingi dengan kenajisan. Manusia dikelilingi oleh dosa. Manusia dikelilingi tabiat yang jahat. Yang telah dimulai dari Taman Eden akibat ketidaktaatan manusia. Dan manusia berhasil dibodohin oleh setan, ditipu oleh setan. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan perlu datang ke dalam dunia? Kenapa Tuhan perlu turun ke dalam dunia? Supaya kita dibebaskan. Supaya kita diselamatkan. Kita dilepaskan dari tangan setan. Dan setan tidak pernah ingin melepaskan manusia dari tangannya. Karena firman Allah yang adalah bukti sebagai kebenaran, semua kehidupan itu sudah tertulis di dalam firman Allah. Dikatakan bahwa iblis adalah pembunuh manusia. Sejak semula, ya, iblis tidak menghendaki manusia hidup. Dan tidak ada manusia yang hidup. Semua mati. Itu adalah akibat kejahatan iblis. Orang berpikir di dalam kebodohannya, di dalam ketidaktahuannya. Mereka berpikir bahwa kematian itu adalah kehendak Tuhan. Bukan. Dia Tuhan kehidupan. Dia pencipta kehidupan. Bagaimana mungkin Tuhan yang baik, Tuhan yang sama, Tuhan yang menciptakan kehidupan, Tuhan yang sama juga menciptakan kematian. Itu dua ironi, satu keadaan yang sangat ironi.
yang bertentangan satu dengan yang lain. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan pencipta kehidupan. Sementara setan pencipta kematian. Hal seperti ini pun juga tidak dipahami. Karena manusia seringkali berkata, demikianlah kehendak Tuhan kalau orang sudah mati. Tidak. Tuhan justru menggantikan kita. Tuhan yang mati bagi dunia. Tuhan yang mati bagi kita. Supaya kita tidak perlu mati. Oleh sebab itu kematian yang ada di dalam Tuhan Yesus, kematian hanya pindah tempat. Kita menanggalkan tubuh, kemah tubuh yang fana ini, kemah tubuh yang kotor ini, kemah tubuh yang rendah ini, kemah tubuh yang hina ini, untuk dipindahkan ke dalam kemuliaan yang kekal. Masuk ke dalam kehidupan yang sesungguhnya, itulah kehidupan di dalam surga. Sedangkan kalau manusia mati di dalam setan, manusia mati oleh karena setan, maka dia akan pergi dalam penghukuman kekal selama-lamanya. Karena itulah dua kehidupan yang akan dialami oleh manusia tergantung daripada keputusanmu, engkau memilih Tuhan atau tidak. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama belajar, kita akan terus menggali kebenaran firman Tuhan yang merupakan adalah panduan kehidupan. Yang merupakan adalah konsep kebenaran yang diinginkan oleh Allah. Yang diinginkan oleh Tuhan. Supaya hadir di dalam hidup manusia. Karena manusia dari sehari ke sehari. Manusia terus-menerus dihimpit dengan segala kebodohan, dihimpit dengan segala kesesatan, dihimpit dengan segala tipuan setan. Ada begitu banyak. Dan semuanya yang kita dengar, kalau itu tidak berasal dari Tuhan, itu semuanya adalah penyesatan yang berasal dari dunia ini. Dan mari kita perhatikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Satu ketika Tuhan Yesus memberikan satu ilustrasi kepada bangsa Israel. Dia mengatakan, jika tanganmu bersalah, penggalah tanganmu. Coba kita lihat ayat itu di dalam Markus 9 ayat 42 sampai dengan 48. Markus 9 ayat 42 sampai dengan 48. Demikian firman Tuhan. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Ya, perhatikan baik-baik. Tuhan berkata di dalam Markus 9 ayat 43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau tangan satu, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Ayat seterusnya, 44. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Perhatikan baik-baik kata Tuhan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah.
Karena lebih baik engkau masuk dalam kehidupan dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Ayat selanjutnya. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Ya. Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan di dalam perjanjian lama beberapa kali keberatan kepada bangsa Israel. Karena mereka mempersembahkan sebuah persembahan yang cacat. Tuhan menegur bangsa Israel dengan keras. Kenapa? Karena mereka mempersembahkan sesuatu yang tidak utuh. Mereka mempersembahkan sesuatu yang cacat buat Tuhan. Sampai Tuhan mengingatkan, di manakah penghargaanmu? Kenapa engkau membawa domba yang cacat? Kenapa engkau membawa hewan yang tidak utuh? Artinya di sini kita menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan yang menginginkan suatu keutuhan, suatu kehidupan yang utuh. Tidak boleh ada yang cacat. Tidak boleh ada yang timpang. Tidak boleh ada yang tangan satu. Kalau kita melihat bahwa bagaimana Tuhan memberikan satu peringatan kepada bangsa Israel. Sudah seharusnya kalian membawa satu persembahan yang layak untukku. Sudah seharusnya kalian memberikan satu persembahan yang utuh. Di manakah penghargaanmu? Apakah aku tidak sanggup menciptakan sesuatu yang baik? Apakah kalian menganggap bahwa aku setara dengan orang-orang yang rendah sehingga engkau membawa sesuatu yang tidak benar, tidak utuh? Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu dia menciptakan di dalam kesempurnaan. Dia menjadikan di dalam keutuhan. Betapa hidupmu akan merasa kecewa sekali jika yang kau hadapi itu adalah sesuatu yang tidak sempurna. Kalau itu terjadi dengan dirimu, mungkin engkau akan mempersalahkan orang lain. Kalau engkau hanya memiliki satu tangan, engkau mungkin akan mempersalahkan Tuhan. Kalau engkau hanya memiliki satu mata, mungkin juga engkau akan mempersalahkan Tuhan. Mungkin engkau akan berkata, di mana kasih sayang Tuhan? Kenapa saya hanya lahir dengan satu kaki? Kenapa saya hanya memiliki satu biji mata? Sedangkan mata yang satu tidak melihat. Kenapa mungkin engkau bertanya kepada Tuhan, kenapa saya hanya punya satu tangan? Oleh sebab itu Tuhan tahu bahwa kehidupan yang cacat adalah sesuatu yang membawa penderitaan bagi manusia itu sendiri. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan manusia itu dengan sempurna. Supaya manusia berbahagia. Supaya manusia hidup penuh dengan gairah. Karena apa? Segala sesuatu lengkap. Dan bisa dipakai secara maksimal di dalam kehidupan ini. Dengan sendirinya, itu menunjukkan hakikat Tuhan, kepribadian Tuhan, bahwa dia adalah Allah yang sempurna. Dan dia juga menghendaki bahwa sesuatu yang ada di pemandangannya adalah pemandangan yang utuh, pemandangan yang sempurna.
Oleh sebab itu saya katakan sekali lagi bahwa Tuhan keberatan kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel seringkali membawa persembahan yang cacat di mata Tuhan. Tidak utuh. Nah, di dalam ilustrasi yang Tuhan berikan melalui Markus pasal 9, ayat 43 sampai dengan seterusnya, kita memperhatikan di situ ada pengecualian. Ada pengecualian. Di situ kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh betapa seriusnya Tuhan memberikan pengecualian. Kenapa? Sekali lagi saya ingin katakan bahwa Dia Tuhan yang menginginkan yang sempurna. Yang ada di hadapan Dia harus sempurna. Yang ada di hadapan Dia harus utuh. Yang ada di hadapan Dia tidak boleh bercacat. Tapi kenapa? Di dalam ilustrasi yang Tuhan berikan di dalam Markus pasal 9, kok Tuhan seperti berubah hakikatnya. Tuhan seperti memberikan pengecualian khusus. Bahkan kita boleh baca di dalam ayat yang 43. Coba kita baca kembali ayat ini. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Nah, saudara, berarti engkau hanya punya tangan satu. Karena di sini kita melihat, coba kita renungkan baik-baik, ada pengecualian khusus terhadap satu kondisi yang membuat kelihatannya Tuhan bertoleransi dengan hal yang namanya kecacatan. Digaris bawahi, apa yang menyebabkan pengecualian tersebut sampai Tuhan rela di dalam pemandangan Tuhan yang begitu sempurna, karena Dia adalah Tuhan yang sempurna. Dia adalah pribadi yang sangat sempurna. Dia tidak ingin melihat sebuah kecacatan. Tapi berikan catatan khusus pada ilustrasi ini. Ada hal yang Tuhan sepertinya bertoleransi terhadap sebuah kecacatan. Kita baca ayat ini, ayat 43. karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Rupanya ada pengecualian. Lebih baik engkau masuk dengan tangan kudung. Anda bisa bayangkan bahwa Tuhan memperhatikan sesuatu yang cacat, tangan kudung. Di dalam kesempurnaannya Dia bertoleransi untuk pengecualian satu kondisi tertentu. Kondisi apa itu? Saya berharap kita bisa menangkap dengan roh kita. Saya berharap kita bisa menangkap dengan kecerdasan kita. Kalau toh Anda masih belum bisa menangkap, saya berdoa Roh Kudus urapi. Urapan yang baru turun di dalam hidupmu. Urapan yang khusus masuk di dalam hidupmu. Supaya engkau bisa menangkap kebenaran firman Tuhan ini. Engkau bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang membuat Tuhan memberikan pengecualian? Apa yang membuat Tuhan bertoleransi dengan kesempurnaannya? Kenapa Tuhan merelakan untuk supaya kita bisa masuk dengan tangan kudung, dengan tangan cacat? Oh, rupanya di bagian bawah, kita perhatikan baik-baik. Bagian bawah ayat 43. Apa dikatakan di situ? Di tempat itu, Bukan, ayat 43 dulu. Dengan tangan kudung. dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Daripada tanganmu
utuh dibuang ke dalam neraka. Ada satu pengecualian. Ada satu yang Tuhan rela memandang kecacatan. Tuhan dalam kesempurnaannya bertoleransi untuk hal ini. Tidak apa-apa engkau cacat. Asal jangan sampai engkau masuk neraka. Asal jangan sampai engkau pergi ke situ. Tidak apa-apa. Bagiku, aku melihat semua kecacatan itu adalah hal yang aku bisa terima daripada Anda hidup dan masuk di dalam neraka yang kekal. Dan ini Tuhan sudah buktikan. Bagaimana tangan Tuhan cacat karena dipaku. Saya pernah berjumpa dengan Tuhan. Dan saya pernah memegang lubang paku di tangan Tuhan. Tangan Tuhan cacat. Dia bertoleransi untuk hal itu. Dia memberikan pengecualian terhadap hal itu. Daripada Anda harus masuk ke dalam neraka. Betapa sayangnya Tuhan terhadap engkau. Betapa dia cinta semua manusia. Lebih baik engkau masuk dengan tangan cacat. Sebab itu kalau tanganmu yang satu berbuat dosa. Kalau tanganmu yang satu tidak bisa diajarin. Kalau tanganmu yang satu tidak bisa dibawa kepada kebenaran. Lebih baik dicungkil dan penggal. Lebih baik dibuang tangan itu. Daripada dengan utuh. Kedua tanganmu masuk ke dalam neraka. Apa yang Tuhan ingin garis bawahi di sini? Apa yang Tuhan ingin Anda perhatikan, kita perhatikan. Ada satu tempat yang sangat mengerikan. Ada satu tempat yang sangat membahayakan. Ada satu tempat yang sangat membuat Tuhan harus bertoleransi. Di dalam kecacatan bagi Tuhan tidak apa-apa. Tangannya pun berlubang paku. Saya sudah memegang tangan Tuhan. Saya sudah melihat tangan Tuhan. Betapa luar biasanya. Tuhan yang maha sempurna. Tuhan yang begitu kudus. Dia merelakan tangannya. Dia merelakan tangannya untuk menjadi cacat. Supaya apa? Supaya Anda tidak pergi ke sana. Supaya Anda tidak pergi ke sana. Tidak pergi ke dalam penghukuman yang sangat mengerikan. Garis bawahi. Garis bawahi. Bahwa Tuhan menjaga. Tuhan merindukan. Engkau bisa hidup bahagia. Di dalam kerajaan surga. Amin. Jangan pernah sentuh dosa. Jangan pernah lakukan itu. Supaya apa? Supaya hidupmu terpelihara. Karena jika tanganmu berbuat salah, berbuat dosa, penggal tanganmu. Hei manusia-manusia yang dikasihi Tuhan. Mau sampai berapa hebat Tuhan memberikan ilustrasi kepada kita. Mau seberapa terang Tuhan menggunakan bahasa untuk mengingatkan kita. Mau seberapa jelas penggunaan bahasa yang Tuhan harus pampangkan di dalam Alkitab. Baru engkau bisa mengenal bahwa ada satu perintah Tuhan. Ada satu kerinduan Tuhan untuk engkau. Jangan pernah menyentuh dosa. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Dalam ayat ke-44. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ulatnya tidak akan mati. Apinya yang tidak akan padam. Anda bisa bayangkan. Ulat yang mempunyai daya tahan yang luar biasa terhadap api.
Bagaimana kalau dia mencokot, dia menggigit Anda di tempat itu? Akan terdapat ratapan yang sangat-sangat menggoncang kehidupan manusia. Anda belum dibawa ke situ. Manusia belum diperlihatkan alam itu. Kalau manusia sampai diperlihatkan alam itu, maka hidupmu akan tergoncang luar biasa. Karena kita akan menjadi tahu betapa mengerikannya tempat itu. Ayat 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Ya, kembali Tuhan mengingatkan, jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk di dalam hidup dengan timpang, daripada engkau dicampakkan dengan utuh ke dalam neraka. Dicampakkan, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Kaki Tuhan pun cacat. Cacat, teman. Anda bisa bayangkan, dia pencipta. Dia yang menginginkan kesempurnaan. Tapi dia rela menjadi cacat. Kaki dan tangannya berlobang. Untuk memperkenalkan kepada kita bahwa oleh karena begitu besar cintanya, oleh karena begitu besar kasihnya, oleh karena begitu besar sayangnya kepada kita, dia ingin memperkenalkan sebuah kasih yang luar biasa. Karena dia ingin supaya semua manusia tahu dan manusia mengerti bahwa dia tidak pernah mengizinkan manusia masuk ke tempat yang mengerikan itu. Dia ingin memberitahu kita bahwa dia tidak ingin supaya Anda pergi ke situ. Dia mencegah. Tidak apa-apa, satu kecacatan karena tangannya harus berlobang. Kakinya pun harus berlobang. Satu pengecualian. Dan juga satu peringatan yang keras kepada kita. Jangan sampai Anda pergi ke situ. Oleh sebab itu dia memperingati, penggal kakimu. Penggal tanganmu. Lebih baik engkau dengan cacat ada di hadapanku, di hadapan Tuhan yang sempurna, daripada dengan utuh engkau pergi ke neraka. Saudara, pertarungan, perjuangan Tuhan yang begitu besar untuk melepaskan kita dari tangan iblis, untuk menyelamatkan kita daripada penghukuman alam maut. Lebih baik. Pernahkah Anda merenungkan itu? Dia Tuhan yang sempurna, dia yang menciptakan kesempurnaan, tapi dia cacat. Pernahkah Anda merenungkan itu? Hanya dengan satu tujuan supaya kita tahu bahwa tempat itu mengerikan sekali. Gak apa-apa dia yang cacat. Bahkan dia memperingati kita, lebih baik engkau masuk dengan kaki timpang daripada dengan utuh engkau pergi ke tempat yang mengerikan itu. Oleh sebab itu, jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Singkirkanlah semua dosa. Jangan pernah lakukan itu. Penggal tanganmu, penggal kakimu. Artinya jangan pernah lagi melakukan dosa. Mari berhenti.
Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Sudahkah engkau ada di dalam karunia Allah? Atau sudah sampai umur 60 engkau masih hidup di dalam dosa? Engkau masih terus merasa senang berbuat dosa. Engkau masih terus merasa nikmat berbuat dosa. Sampai kapan baru engkau sadar? Sampai kapan baru engkau mengerti cinta Tuhan? Terlalu bebalkah hatimu? Terlalu tegar tengkukkah hidupmu? Sehingga engkau begitu sulit mengerti firman Tuhan. Sehingga engkau begitu sulit hidup di dalam firman. Dan kita lihat lagi ayat selanjutnya. Apa dikatakan firman Tuhan di situ? Ayat 46. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ya. Ulat yang tahan dengan api yang puluhan ribu derajat Celcius. Anda bisa bayangkan kalau ulat seperti itu yang cokot hidupmu, cokot badanmu, gigit badanmu. Anda bisa berteriak, mungkin 70 RT bisa kedengaran suaramu. Betapa sakitnya kalau Anda sampai digigit dengan ular yang begitu ganas. Ayat 47, coba perhatikan baik-baik. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Cungkil. Tuhan memberikan satu pewahyuan, satu pengertian yang sangat serius, yang sangat membuat kita memberikan perhatian yang khusus. Kalau sampai engkau masih tidak memberikan perhatian yang khusus, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan, teman. Kalau sampai engkau dengan begitu sombong dan begitu tegar tengkuk, yang masih terus mau hidup di dalam dosa, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan bukan hanya melarang. Tuhan yang menerima akibatnya. Tuhan yang disiksa, kaki tangannya cacat, saudaraku. Untuk mencegah, jangan sampai kita pergi ke situ. Dan bagaimana mungkin kalau kita sudah ditebus dari dosa? Kita sudah dibebaskan di dalam dosa. Dan Tuhan menginginkan supaya kita hidup di dalam kekudusan. Bagaimana mungkin kita masih memandang enteng dengan melakukan dosa? Saya ingin beritahu kepada kita. Hari ini, dengan jelas Tuhan mengajak kepada kita. Dengan satu keseriusan Tuhan berbicara kepada kita semua. Jangan pernah berbuat dosa lagi. Supaya jangan engkau masuk ke tempat yang mengerikan. Engkau ada di sana dan tidak pernah ada yang bisa menyelamatkan engkau. Karena selama hidup di dalam dunia, inilah kesempatan untuk menentukan pilihanmu. Inilah kesempatan untuk engkau menentukan engkau mau hidup bersama Tuhan. Atau engkau menjadi hamba setan. Yang terus-menerus melakukan dosa, yang terus-menerus hidup dari kesenangan daging. Mari bertobat, teman-teman.
Siapapun kita. Siapapun kita. Tuhan berkata, jangan pernah lakukan itu. Jangan pernah berbuat dosa. Jangan pernah menyentuh hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan jangan pernah melakukan apa yang diinginkan oleh iblis. Karena iblis akan membunuh Anda. Kita boleh lihat di dalam Kejadian. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Apa kata firman Tuhan di situ? Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tuhan Allah memberi perintah. Bukan memberikan pilihan kepada kita. Memberi perintah. Kalau Anda melanggar, ada konsekuensi yang fatal di dalam hidupmu. Jangan pernah bermain-main. Oleh sebab itu dengarkan firman Tuhan. Jangan pernah lakukan itu. Jangan pernah lakukan itu. Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Jangan sekali-kali makan buah itu. Terus apa katanya? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Janganlah kau makan buahnya. Jangan pernah menyentuh itu. Jangan pernah engkau menyentuh, mengambil buah itu. Terus? Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau menyentuhnya, kemurahan Tuhan sudah ada. Kita sudah diciptakan baru. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah diberi pertolongan. Oleh sebab itu setiap kali Tuhan habis melakukan mujizat, Tuhan berkata dan berpesan, jangan berbuat dosa lagi. Do sin no more. Jangan pernah berbuat dosa lagi. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Karena Tuhan tahu betapa mengerikan tempat itu. Dan Tuhan tidak mau kita pergi ke situ. Cukup Dia yang menanggung penderitaan itu. Cukup Dialah yang disiksa oleh karena dosa kita. Jangan lagi Anda mau dengan hidup, dengan keangkuhanmu, engkau terus mengabaikan Tuhan. Engkau terus mengabaikan firman Tuhan. Engkau terus mengabaikan kekudusan Tuhan. Bahkan engkau dengan begitu angkuh, engkau terus melakukan dosa, mempermalukan hidupmu. Namamu seperti nama yang ada di dalam Alkitab. Tapi kelakuanmu, namamu mungkin sama dengan Rasul Paulus. Namamu mungkin sama dengan Daniel. Tapi hidupmu tidak sama dengan mereka. Jangan pernah lakukan lagi. Do sin no more, kata Tuhan. Jangan pernah lakukan lagi. Jangan pernah lakukan itu. Karena pada saat engkau memakannya, pada saat engkau melakukannya, engkau sudah diperbaharui di dalam kebenaran. Engkau sudah disucikan. Engkau sudah disembuhkan. Engkau sudah dipulihkan. Hiduplah bagi Tuhan. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan jangan pernah melakukan dosa lagi. Bahkan kalau sampai itu begitu sulit untuk engkau lepaskan. Kata firman Tuhan, cungkilah biji matamu. Kalau sampai matamu tidak bisa dikendalikan, masih terus mau melihat dosa. Masih terus mau memandang kepada keinginan daging.
Tuhan berkata, congkilah, lebih baik matamu cuma satu daripada ada dua matamu terus kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan menunggu kita di dalam kerajaan-Nya. Mari kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Ayo semua yang di rumah kita sembah Dia. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Sekali lagi katakan, oleh karena. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari bersama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat Ku bagiku. sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan, ku sembah, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat Katakan, bagiku. ku sembah, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. ku sembah, ku sembah. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku,
mengasihi kita semua. Tuhan menunggu kita di dalam kerajaan-Nya. Apapun keadaanmu, sekalipun dengan cacat, bagi Tuhan tidak masalah. Ada pengecualian dari Tuhan. Karena Dia ingin hidupmu. Dia sayang engkau. Dia menginginkan supaya kita semua masuk di dalam kerajaan surga. Dia tidak menginginkan engkau binasa. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan yang baik, yang mengampuni dosa, yang turun menyelamatkan kita. Dia bebaskan kita dari tangan setan, dari kengerian yang begitu mengerikan. Mari angkat tanganmu. Saya akan berdoa buat kita. Buat teman-teman dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Engkau mengasihi kami semua. Engkau memberikan suatu pengecualian. Apapun keadaan kami, yang penting kami tidak masuk neraka. Tuhan menginginkan supaya kami bisa diselamatkan semua. Tuhan, jamah, berikanlah urapan kekudusan itu di dalam setiap umat-Mu. Curahkanlah urapan kesucian itu masuk di dalam kami, supaya kami tidak berjuang dengan sendiri, karena ada kekuatan Roh Kudus diam di dalam kami, supaya kami bisa bertindak, kami bisa berjalan, kami bisa melakukannya untuk hidup di dalam kekudusan. Tuhan, jamah semua umat-Mu, jamah mereka semua. Jamah mereka sekali lagi, bangkitkan mereka dan jamah mereka di dalam kekudusan-Mu. Supaya kami semua terpelihara dan tidak melakukannya lagi. Karena kami ingin hidup bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu umat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam persekutuan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang turun di dalam hidup kita, yang memenuhi hidup kita dengan persekutuan yang indah, persekutuan yang manis di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua diberkati Tuhan. Semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.